Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Bayhaqi, NIM 264. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Strategi menjaga dan meningkatkan loyalitas pelanggan di era marketing 4.0. Bauran pemasaran merupakan serangkaian alat pemasaran yang digunakan oleh suatu organisasi guna mencapai tujuan pemasaran. Faktor-faktor keputusan pemasaran dalam suatu model bauran pemasaran merupakan panduan dan arah dalam merencanakan sesuatu kegiatan bisnis yang menekankan pada strategi pemasaran. Bauran pemasaran sering menjadi penentu bagaimana seorang manajer pemasaran mengambil suatu keputusan, bagaimana rencana pemasaran dalam menjual suatu produk atau layanan kepada pelanggan merupakan tanggung jawab seorang manajer pemasaran yang harus diputuskan setelah dia melakukan identifikasi pasar. Jika berbicara tentang marketing 4.0, maka tidak terlepas mengenai perubahan customer path yang merupakan sebuah tahapan keputusan pembelian dari konsumen. Jika dahulu mengenal customer path sebagai 4A, yakni aware, attitude, act, dan act again, namun pada marketing 4.0 berubah menjadi 5A, yakni aware, appeal, act, dan advocate, atau sering disebut sebagai konsep wow brand. Attitude yang dulu diartikan hanya sebatas suka atau tidak pada marketing 4.0 terbelah menjadi appeal dan act. Hal ini disebabkan setelah konsumen menyadari suatu merek belum tentu mereka akan tertarik dan merek tersebut. Namun apabila konsumen tertarik akan merek tersebut, maka mereka akan merasa penasaran sehingga akan mencari tahu informasi mengenai merek tersebut. Dalam konsep 4A, konsumen cenderung lebih sederhana dalam memutuskan pembelian suatu produk. Konsumen biasanya cukup sadar mengenai benefit suatu barang, maka selanjutnya konsumen mencari tahu lebih lanjut. Dan apabila konsumen merasa cocok, maka mereka akan mencoba, dan setelah melakukan pembelian mereka merasa puas, maka konsumen akan melakukan pembelian ulang. Sedangkan pada konsep 5A, konsumen cenderung lebih menyukai bertanya dan melihat atau komentar maupun testimoni dengan sebuah produk yang dibuat oleh konsumen lain melalui sosial media. Dan jika konsumen tersebut puas atas produk tersebut, maka mereka akan membagikan informasi mengenai produk tersebut, sehingga dapat memengaruhi pada pembelian suatu produk. Jika dibandingkan dengan 4A, terlihat bahwa 5A lebih mendalam dan memiliki tujuan akhir dalam mengadvokasi konsumen untuk merekomendasikan produk yang dibeli kepada orang lain atau komunitasnya. Jika dulu loyalitasnya sering diartikan sebagai act again atau repeat order, maka saat ini loyalitas tidak hanya sebagai repeat order, namun sekaligus sebagai advokasi. Jika dahulu mengenal istilah word of mouth, maka di era marketing 4.0 istilah word of mouth sudah tidak sesuai lagi. Hal ini disebabkan era digitalisasi yang memungkinkan setiap orang online kapan saja dan di mana saja guna melakukan advokasi. Model customer path yang ideal di dalam marketing 4.0 adalah model dasi kupu-kupu atau Bauti. Dengan model Bauti, kita dapat memiliki konsumen yang aware dan bisa melakukan advokasi walaupun dia tidak melakukan pembelian
akan suatu produk. Selain Bauti, terdapat 4 bentuk umum customer path yang terdiri dari door knob. Konsumen tidak banyak yang bertanya, tetapi banyak yang membeli. Hal ini menunjukkan bahwa orang aware dan memiliki keinginan untuk melakukan pembelian atas suatu produk. Goldfish, pada umumnya konsumen hanya sebatas bertanya-tanya dan terjadi penurunan pada pembeli. Trump, terjadi penurunan pada yang bertanya dan melakukan pembelian. Namun di sisi lain terjadi peningkatan pada pihak yang merekomendasikan. Funnel, terjadi penurunan secara terus-menerus dari tahapan aware, apple, ask, dan advocate. Jenis customer path ini sering kita jumpai pada industri pada umumnya. Di sini konsumen dari yang aware ke advokasi semakin turun nilainya. Cara mempertahankan kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. 1. Jadikan pelanggan sebagai prioritas utama Anda. 2. Pertahankan kode moral yang konsisten. 3. Berikan perhatian khusus. 4. Tawarkan program menarik untuk menjaga loyalitas konsumen. 5. Ciptakan hubungan saling menguntungkan satu sama lain. Types of customer atau tipe pelanggan. Untuk memuaskan pelanggan, maka terlebih dahulu harus diketahui tipe atau macam pelanggan sehingga dapat dirancang baik strategi ataupun cara memuaskannya. Internal customer merupakan orang dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi performa atau kinerja dari pekerja yang harus dilayani, baik ketepatan waktu menerima gaji, tidak ada kesalahan administrasi, dan lain-lain. External customer adalah pelanggan nyata dan merupakan target utama yang perlu dipuaskan sebagai pemakai akhir produk, barang, atau jasa. Untuk mendapatkan layanan yang baik kepada pelanggan eksternal, maka perusahaan harus mempunyai komitmen bahwa layanan eksternal harus sesuai dengan layanan internal. Prinsip dan kepuasan pelanggan eksternal. Kepuasan pelanggan eksternal pada prinsipnya adalah sangat tergantung pada persepsi dan ekspektasi pelanggan itu sendiri. Untuk itu, perusahaan atau organisasi perlu mendapat informasi antara lain mengetahui kebutuhan dan keinginan yang dirasakan pelanggan, mengetahui pengalaman pelanggan terhadap produk masa lalu dan bagaimana pelayanannya, karena pelanggan juga mendapat pengalaman dari teman-teman tentang produk tersebut. Kesan yang timbul dari iklan yang dipromosikan, tingkat kepuasan pelanggan erat hubungannya dengan mutu bahan yang mereka nikmati. Sifat subjektif ini dapat diukur melalui survei atau indeks kepuasan pelanggan. Ukurannya adalah bukti nyata, terpercaya, respon cepat, dan empati. Prinsip yang harus dijalankan agar pelanggan puas. A. Memahami keinginan pelanggan. Apabila berhasil memenuhi kebutuhan pelanggan, akan memudahkan untuk melangkah lebih lanjut. B. Ciptakan kesan positif pada pikiran pelanggan, sehingga mereka selalu mengingatnya. C. Layanan pelanggan dengan baik, dan buat pelanggan mendapat informasi yang lengkap sehingga tidak salah persepsi. D. Pertahankan yang sudah baik dan terus melakukan perbaikan sehingga menjadi standar baku dalam melayani pelanggan. E. Dalam penyampaian kepada pelanggan, gunakan kata-kata positif dan layani pertanyaannya dengan sopan serta dengarkan dengan baik setiap pertanyaannya sehingga terkesan diperhatikan. Mengukur tingkat kepuasan pelanggan.
Penting untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan, sehingga perusahaan dapat mengetahui kelemahannya. Dengan demikian, perusahaan dapat memperbaiki tingkat pelayannya. Untuk mengukurnya dapat dilakukan dengan cara antara lain: 1. Membuat kotak saran dan kritik pelanggan dengan mengisi formulir yang disediakan dan memasukkan ke dalam kotak yang disediakan. Dengan melakukan survei melalui telepon yang diambil acak, di sini perlu strategi bagaimana pendapat masyarakat yang sudah membeli produk kita. 3. Menghubungi pelanggan yang sudah lama tidak membeli produk kita dengan menanyakan kenapa mereka berhenti membeli produk kita saat menanyakan kekurangan produk kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.